Aduh, Rungkat Bobotoh kalah lagi. Sudahlah, kita harus akui saja kalau para pemain Persib Bandung belum bisa bersaing di kancah Asia. Entah itu secara individual atau juga secara kerjasama tim. Khususnya ketika kita lihat di dua pertandingan terakhir, banyak pemain Persib Bandung yang sangat kewalahan untuk bisa menyaingi para pemain-pemain level Asia ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola, dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu karena saya tidak bisa update secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan JJ yang semalam karena saya masih ada, ya biasalah gitu, urusan duniawi ya. Kemarin saya masih safar di perjalanan dan baru bisa update sekarang. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan Bobotoh semua. Mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk Bobotoh semua, sekarang hari hari Jumat, ya otomatis untuk muslim yang laki-laki nanti jangan lupa sholat Jumat. Dan juga salah satu amalan sunnah di hari Jumat itu Bobotoh bisa baca surah Al-Kahfi dan juga bisa berdoa tuh karena ada waktu mustajab di akhir penghujung Jumat ya, sekitar asar ke maghrib lah. Mudah-mudahan doa Bobotoh bisa dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Amin. Nah, Bobotoh spill ceramah dikit lah barusan mana. Sekarang kita masuk ke masalah Persib Bandung nih Bobotoh. Saya adalah orang yang dari awal berstatement dengan sangat lantang Bobotoh. Kalau Bobotoh masih ingat dan mengikuti konten saya dari udah lama, atau mungkin yang belum tahu, saya ingatkan kembali. Saya orang yang paling berstatement tegas kalau Persib Bandung belum saatnya untuk bisa bersaing di Asia. Saya orang yang berbicara seperti itu. Saya pendukung Persib Bandung, bukan saya meremehkan dan tidak optimis, tapi tetap hitung-hitungan. Persib itu baru main lagi di Asia sekarang gitu kan. Dan ini levelnya level yang sangat berbeda, bahkan udah dimention langsung oleh Coach Bojan Hodak. Ini tuh level yang berbeda, jauh berbeda dengan yang kalian lakukan di Liga 1. Itu kata Coach Bojan Hodak loh, di awal-awal pertandingan saat melawan Port FC ya, kalau saya nggak salah pas kita kalah di Sijalak Harupat, laga perdana lah, saya lupa lagi itu laga melawan mana gitu kan. Coach Bojan Hodak bilang seperti itu, dan saya orang yang sangat setuju. Itu sebabnya saya oke, kita serius aja di ACL 2. Untuk apa? Untuk ngambil pengalaman. Untuk mengambil mentalitas yang masuk ke jiwa Persib Bandung kalau Persib itu adalah tim yang bermain di Asia nantinya. Karena kan kita tahu ketika Persib masuk ke ACL 2, sangat banyak tim-tim yang meremehkan Persib Bandung. Bukan hanya di lokal, tapi juga di Asia ini. Kenapa? Karena dilihat dari ranking FIFA lagi, ranking Liga Indonesia yang sangat di bawah. Terus Persib Bandung tim kemarin sore lah untuk di Asia mah gitu kan. Jadi banyak sekali peremehan-peremehan itu. Walaupun sebenarnya itu hal yang bagus karena Persib akhirnya tidak mempunyai beban yang banyak. Tapi saya orang yang sangat-sangat berstatement tegas dari dulu. Kita serius di Asia untuk ngambil pengalaman, tapi lebih serius lagi di Liga. Agar apa? Agar kita bisa back-to-back juara dan main lagi di Asia. Nah, Bobotoh, dengan kita main lagi di Asia, otomatis kita punya pengalaman. Otomatis kita udah punya mentalitas Asia. Bahkan mungkin dari segi persiapan pun, kita bisa lebih matang untuk musim depan kalau kita main lagi di Asia. Walaupun sebenarnya, saya juga orang yang sangat berstatement. Seharusnya Persib Bandung bisa bersaing di grup ini. Karena ternyata JJ yang Port FC, Lion City tidak sebesar yang dibicarakan sebelum-sebelumnya. Bagi saya Persib cukup bisa bersaing di grup ini. Bahkan saya sangat mempercayai kalau kualitas Persib nggak jauh-jauh amat dari mereka. Cuman kalau seandainya kita boleh beralasan, memang banyak kondisi yang menjadikan Persib Bandung hari ini tidak bisa tampil maksimal di ACL 2. Kalau seandainya Persib di Asia ini adalah mode Persib saat musim kemarin, saya yakin Persib bisa lolos ke 16 besar, bahkan juara grup. Saya yakini itu. Tapi sekarang kan banyak banget drama. Para pemain cedera lah, ada yang akumulasi kartu lah. Dimas Derajat yang diharapkan menjadi pelapis David da Silva, entah itu bermain di Asia atau juga di Liga, malah melakukan sundulan seperti itu. Yang pada akhirnya dia dapat kartu merah dan juga dapat sanksi tidak bisa bermain. David cedera, otomatis lini depan kebingungan. Ciro Alpes, sehebat-hebatnya Ciro Alpes, kalau dia bermain di posisi nomor 9, abis.
Nggak bisa, kenapa? Karena bukan spesialisnya gitu kan. Begitu juga banyak pemain-pemain lain yang pada akhirnya ikut sakit juga, cedera juga. Bahkan Del Pino di pertandingan semalam kan, dia dalam keadaan yang sebenarnya tidak 100% fit juga. Dan pemain-pemain pelapis yang diharapkan bisa melapis sepadan para pemain-pemain inti, tidak sesuai harapan juga. Notabene Persib mungkin hanya lini tengah aja yang skuad kedalamannya bisa dibilang gemuk dan sepadan, cukup sepadan. Tapi kalau untuk lini belakang, back dan depan itu nggak ada. Ketika David nggak ada, ketika Ciro nggak ada, ya udah habis. Pelapisnya nggak mampu untuk bisa menyamai permainan para pemain-pemain inti ini. Dan tentunya ini adalah bentuk evaluasi dan juga hasil yang harus dievaluasi maksud saya oleh manajemen dan juga Persib Bandung. Coach Bojan Hodak kemarin ditanya, apakah akan ada tambahan pemain di putaran kedua dan di posisi mana? Kata Coach Bojan Hodak, semua posisi harus dievaluasi dan diberikan yang terbaik. Wah, ini kayaknya kalau seandainya Persib agak melempem di liga lah khususnya mungkin di musim sekarang kayaknya bakal ada perombakan habis-habisan dan besar-besaran dari Persib Bandung kalau kita melihat statement dari Coach Bojan Hodak tadi. Tapi kalau seandainya Persib masih bisa bersaing apalagi back to back juara, dan tentu pemain juga harus ditambah pemain-pemain yang berkualitas agar kita bisa bersaing lagi di liga dan juga di Asia kalau seandainya lolos lagi nanti. Dan untuk pertandingan semalam Bobotoh, ya kita cukup kecewa. Banyak sekali pemain-pemain yang melakukan kesalahan fatal khususnya mungkin di lini belakang. Nick Kuiva dan Gustavo Polanco permainannya semalam kita harus akui underperform banget, bahkan sampai Nick digantikan oleh oleh Coach Bojan Hodak. Gol kedua itu kesalahan Nick Kuiva. Kita tidak berbicara dulu gol pertama yang masih 50-50 apakah itu offside atau enggak, tapi gol kedua itu Nick benar-benar lolos dan underperform, dan ada beberapa kali juga keputusan Nick Kuiva yang salah. Dan masuk juga Gustavo Polanco, beberapa kali duel itu kalah banget. Gustavo Polanco, lihat aja, kenapa saya berstatement kalau para pemain Persib Bandung belum bisa bersaing di Asia? Karena Persib ketika bermain di Liga yang pertama belum terkalahkan. Yang kedua, kita soroti aja lah gitu, pemain yang banyak kesalahan semalam, salah satunya Gustavo Polanco. Gustavo Polanco itu kalau duel di Liga 1 itu selalu menang. Badannya mungkin tidak setinggi dan sekekal Alberto gitu kan, tapi dalam duel-duel dia selalu menang, dia selalu energi dan pembacaan bolanya juga bagus. Tapi ketika bermain di Asia, saat melawan Port FC, saat melawan JG yang semalam, wah itu bagi saya cukup parah banget sih. Permainan Gustavo Polanco sangat underperform sekali. Begitu juga untuk pemain-pemain lainnya, ada Matteo Pochidan dan juga Mark Klok yang bagi saya gagal untuk bisa menguasai lini tengah. Di lini depan ya kita tidak bisa berharap banyak kalau tidak ada seorang David da Silva. Ciro Alves sehebat apapun Ciro Alves, kalau dia bermain di posisi nomor 9 bukan spesialisnya. Terlihat bingung harus ngapain, bingung. Tapi ketika David da Silva masuk, pada akhirnya selalu ada pembeda. Bahkan David menciptakan gol kan. Kalau dia bermain itu selalu saja menciptakan gol. Cuman kita juga tidak bisa menyalahkan Bojan Hodak kenapa tidak memainkan David dari awal. Karena saya udah spill dari awal juga di konten sebelumnya. Sebelum pertandingan ini, kalau David tidak bisa dipaksakan bermain 90 menit, bisa mungkin dipaksakan, tetapi ini akan satu menjadi perjudian yang besar. Takutnya David malah cedera lagi dan tidak bisa bermain di Liga. Masa iya kita harus kehilangan ACL 2 dan harus kehilangan Liga juga? Kan enggak. Kita harus pilih salah satu. Dan pada akhirnya Coach Bojan Hodak memutuskan memainkan David di babak kedua agar tetap badannya itu terjaga untuk tetap fit agar bisa maksimal di Liga kalau seandainya kita gagal di ACL 2 pun waktu itu ya. Dan ternyata akhirnya kita gagal di ACL 2 dan kita akan fokus di Liga. Nggak apa-apa. Ini adalah satu hal yang sebenarnya nggak terlalu harus dibesar-besarkan kalau menurut saya. Karena memang hal yang wajar, tim baru ikut kompetisi, di turnamen yang baru, apalagi levelnya lebih tinggi dibandingkan level kompetisi yang biasa diikuti, kalah itu hal yang wajar. Hampir mau lolos hal yang bagus kalau menurut saya. Yang penting baik lagi di Liga, perbaiki lagi di Liga, lalu nanti back to back juara dan bermain lagi di Asia. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Kita akan bahas lagi di konten-konten selanjutnya yang lebih detail. Assalamualaikum.